Sebelum kata Indonesia dicetak di lembar-lembar paspor, sebelum bendera merah putih dikibarkan di tiang-tiang kantor pemerintahan, dan sebelum dunia mengenal republik ini, tanah ini hanyalah serangkaian titik-titik yang tercerai, dijajah, dan diam. Tapi jauh sebelum kita menyebut diri sebagai bangsa, sudah ada mereka yang berpikir dalam sunyi bahwa negeri ini bisa punya nama, bahwa negeri ini bisa punya harga diri, bahwa negeri ini bisa merdeka. Pada awal abad ke-20, tanah ini tak disebut Indonesia, ia disebut sebagai Hindia Belanda, nama yang bukan diberikan oleh rakyatnya, tapi oleh mereka yang datang dari jauh dengan kapal dan senjata. Jawa adalah pusat, Sumatera penghasil emas, Kalimantan diperas hutannya, Papua bahkan belum diakui. Rakyatnya dipecah dalam kelas, pribumi, timur asing, dan Eropa. Tak ada kesetaraan, tak ada persatuan, dan tak ada negeri. Lalu di ruang-ruang sempit sekolah, dalam pidato-pidato kecil yang dibisikkan, Indonesia mulai muncul sebagai gagasan, bukan negara, tapi mimpi. Organisasi pergerakan lahir, Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, Indische Partai, mereka belum sepakat soal bentuk negara, tapi mereka sepakat soal satu hal, tanah ini bukan milik Belanda, dan rakyatnya bukanlah budak. Dari sinilah Soekarno muncul, bukan sebagai presiden, tapi sebagai anak muda yang gelisah. Tapi perjuangan tak selalu tentang rapat dan pidato. Di luar itu, rakyat melakukan perlawanan diam-diam. Pemberontakan muncul di Banten, Aceh, Tanah Karo, dan Ambon. Banyak yang gagal, banyak yang ditangkap. Mereka dikirim ke Bovendigul, tanah buangan yang bahkan tak disebut dalam peta. Di sana, ribuan orang mati bukan karena perang, tapi karena malaria dan kelaparan. Mereka tidak punya nisan, hanya nama dalam arsip kolonial. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik diproklamasikan. Tapi kemerdekaan bukanlah titik akhir, ia justru jadi awal dari ketakutan baru. Belanda datang lagi, sekutu mendarat, perang pecah di Surabaya, Medan, Bandung, dan Yogyakarta. Republik dipertahankan dengan darah dan keyakinan. Saat Soekarno-Hatta ditangkap pada agresi militer II, Republik nyaris runtuh. Tapi justru di tengah hutan Sumatera, lahirlah sebuah pemerintahan darurat PDRI dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Republik dipertahankan bukan oleh senjata, tapi oleh suara radio gelombang pendek dan surat kabar gerilya. Buku sejarah mencatat nama-nama besar, tapi Republik tak dibangun hanya oleh mereka. Ia dibangun oleh perempuan-perempuan yang memasak untuk tentara, oleh pemuda-pemuda yang menyembunyikan radio di bawah tanah, oleh guru desa yang mengajari membaca di tengah peluru. Mereka tak pernah naik podium, tapi suara mereka adalah denyut dari Republik ini. Hari ini Republik telah mapan, tapi kita harus bertanya, apakah kita masih pantas menyebut diri merdeka? Apakah kita masih punya semangat Republik yang dulu dibangun dalam pelarian, dalam pembuangan, dan dalam diam? Karena Indonesia bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi soal siapa yang bertahan saat semua terlihat tidak mungkin. Dan kadang, jawabannya tidak ada di buku sejarah, tapi di ruang retrospektif tempat kita menengok kembali apa yang pernah hampir hilang.